Ini juga dikurang TOS, ini juga semuanya dikalikan TOS. Nah, ini yang disebut dengan eksepsi. Tapi yang konsep desain seluruh, nah, tidak ada. Sekarang logikanya mudah-mudah sederhana. Kalau itu tidak ada, berarti jumlahnya berkesan. Ya, maaf ya. Berarti jumlah energi yang dilibatkan dalam perencanaan jauh lebih besar. Misalnya harusnya 5 dibuat 9. Ketika kita jalankan teknologi itu, hanya 5 yang diambilnya, 4 dibuangnya. Dan 4 dibuangnya ini kata kita tidak apa-apa. Padahal 4 itulah yang membuat jadi boros minyak tanah, crude oil, berapapun dieksplorasi oleh orang dunia ini kurang terus, hampir 2 kali lipat. Yang harusnya hanya 1 kita mengambil 2. Kira-kira hancur alamnya, hancur. Terutama yang langsung dipegang oleh manusia, industri. Tapi kalau berhubungan yang bukan dipegang oleh manusia secara teori, seperti hutan, pertanian, itu Tuhan masih intervensi, alam masih intervensi. Tapi kalau sudah teknologi yang sifatnya memakan energi, inilah yang membuat malapetaka kita ini. Nah, akhirnya ini UW yang ini sendiri belum bagus benar ya. Kita tidak mengurangkan dengan, kan gini, saya kenal mobil ya, kan dia mengeluarkan gas buang. Dia kan mengusir jumlah udara itu kan, itu ada kerjanya ini. Nah, kerja inilah yang disebut dengan eksergi yang sebenarnya. Bisa nggak kira-kira kita membayangkan betapa boros, betapa banyak yang sumber daya alam yang sudah kita kuras, tetapi yang bisa bermanfaat bagi kehidupan itu paling 40% menurut para penelitian. 60%-nya terbuang ke alam, dan mereka pasti mengadakan siklus, pasti siklus mereka akan kembali lagi. Mana yang paling parah dari segi teknologi ini? Nah, itu kami dengan Pak Bur 3 tahun yang lalu kumpul satu ASEAN Bur sebagai promotornya. Saya bilang dengan Pak Bur, bagaimana how to eliminate totally combustion technology yang membuat petaka adanya global warming dengan climate change adalah teknologi bakar. Itu aja kan? Semuanya dibakar. Padahal pembakaran itu kan hanya ini panas, dengan solar banyak, geothermal kita banyak, yang lain kita banyak. Sekarang saya bilang lebih bagus, titik simpulnya, ketika manusia sudah bisa berbicara dengan wind teknologi global, maka combustion teknologi akan total dieliminasi. Nah, sekarang sudah mulai masuk di seluruh dunia. Itu misalnya microwave oven, itu kan global ya, microwave oven contohnya. Dengan menggunakan global microwave kita sudah bisa menghasilkan masakan yang higienis tanpa kena polusi, tidak harus melakukan pembakaran, dan dia clean teknologi. Hanya permasalahannya, saya pernah ngomong sama orang-orang PR, saya mau penelitian gitu saya, Pak ini penelitian apa? Saya inginnya 10 tahun lagi PLTU itu habis semua misalnya. Jadi gimana kata mereka? Kita kan banyak microwave di alam ini. Bagaimana membuat elemen yang tadinya elemen microwave masuk ke elemen itu kemudian dia berubah jadi listrik? Aman kan kalau saya? Cukup Bapak dirikan generator microwave ke arah utara, selatan, barat, dan timur. Sudah. Nah, itu kami lakukan penelitian di industri. Titik terangnya ada, hanya gini, microwave 500 watt, misalnya lampu yang dihasilkan itu baru 100. Kami coba, tapi korbannya lumayan. Mahasiswa saya pasti diare kalau saya, seketika diare. Jadi gelombang itu masih sangat kuat. Makanya kalau Undip mengadakan itu juga, Unsri, ITB, one day new technology in clean akan ada dari Indonesia. Pasti.
Ngapain kita mau ngomongin kebakaran hutan? Biar aja, kebakaran hutan itu yang kenakan negara lain juga. Saya tersinggung kalau pada waktu saya menghadiri konferensi apa itu masalah energi lingkungan di Bangkok. Kemudian kami ada double degree dengan Bangkok, yang ini juga Pak, ini juga Pak Puan juga waktu itu. Tapi saya belum jalan dengan Bangkok ya. Itu orang dari Amerika, ya. Ya. Yang kami tahu bahwa dalam setiap itu pada saat kami itu pertanyaan kami adalah bagaimana kita mengukur maksimum dari timbangan baru yang ada istilahnya chemical exchange. Physical tanpa reaksi. Kalau chemical exchange itu ada reaksi. Nah, di situ nanti kita